Halo sahabat pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, selamat datang di LCDI Podcast bersama saya Cynthia Karani, Miss Earth Indonesia 2019. Nah, hari ini kita akan membahas dan ngobrol soal salah satu masalah lingkungan hidup yang saat ini memang masih kita hadapi, yaitu berkaitan dengan food loss and waste. Nah, pastinya food loss and waste ini akan berkaitan dengan efek rumah kaca yang juga menyebabkan bumi kita semakin panas. Nah, menarik sekali kita akan membahas soal strategi pengelolaan food loss and waste ini untuk mendukung ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon. Nah, di sini kita akan ngobrol bersama Mbak Anggi Pertiwi Putri yang merupakan perencana Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas. Halo Mbak Anggi. Halo Mbak Cynthia. Apa kabar Mbak Anggi? Baik, sehat. Semoga Mbak juga ya. Sehat juga. Mbak, kita akan bahas soal food loss and waste ya hari ini Mbak Anggi. Mungkin saya akan langsung pertanyaan pertama ya Mbak Anggi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan food loss and waste ini? Mungkin banyak orang yang belum tahu sebenarnya apa sih sampah makanan itu berbentuknya seperti apa mungkin. Silakan Pak Anggi. Food loss and waste ini sebenarnya secara pengertian merupakan penurunan dari kuantitas pangan yang terjadi dari keseluruhan serangkaian keputusan kita dan pelaku pangan gitu ya di sepanjang rantai pasok pangan itu sendiri. Jadi dimulai dari produksi sampai konsumsi. Nah, kalau food loss ini terjadinya di tahapan produksi, pasca panen dan penyimpanan. Sedangkan food waste itu terbentuknya di distribusi dan pemasaran. Jadi kalau contohnya nih Mbak, sayuran yang tercecer dan busuk saat kita lagi distribusi dari lahan ke gudang penyimpanan, itu namanya food loss. Nah, tapi kalau misalnya kita nyisain makanan di meja makan kita gitu ya, nah itu namanya food waste, seperti itu Mbak. Nah, kemudian Mbak Anggi, apa saja temuan penting yang diperoleh berdasarkan kajian yang sudah dilakukan? Mungkin ada dampak pada lingkungan, ekonomi, atau sosial yang berkaitan dengan food loss and waste ini. Jadi Mbak Cynthia, kita tuh di Indonesia sering banget diklaim sebagai juara 2 hasil sampah makanan atau food loss and waste di dunia gitu ya. Tentu ini bukan prestasi yang membanggakan. Jadi pada bulan Juni 2021 lalu kami di Bappenas merilis sebuah laporan kajian untuk strategi pengelolaan food loss and waste. Dan kajian ini kami susun bersama dibantu oleh UKAID, WRI Indonesia, dan juga oleh Waste for Change. Dari hasil kajian kami dan perhitungan kami, ternyata kita nggak nyampe tuh juara 2 atau waktu itu klaimnya 300 kg per kapita per tahun. Tapi ternyata dari tahun 2000 sampai tahun 2019, timbulan food loss and waste kita di angka 115 sampai 184 kg per kapita per tahun, atau mungkin setara 23 sampai 48 juta ton per tahunnya. Tentu, tapi angka ini tetap tidak membanggakan ya Mbak ya. Jadi tetap ada kemubaziran yang mungkin harus bisa kita kelola dan perbaiki bersama. Dan ternyata kalau tadi kan kami sudah jelaskan bahwa ada rantai pasok gitu ya terkait dengan food loss and waste ini. Ternyata yang paling banyak itu dihasilkan dari tahapan konsumsi. Jadi dari masyarakat juga nih timbulan terbesarnya, yaitu di angka 5 sampai 19 juta ton. Nah, kalau kita zoom in lagi terkait dengan jenis pangan yang paling tinggi dihasilkan atau paling terbesar food loss and waste-nya itu ternyata ada di tanaman padi-padian. Mungkin karena Indonesia juga kita makannya rata-rata beras dan nasi gitu ya, jadi itu mungkin salah satu dampaknya. Dan yang ternyata tidak paling efisien dari sisi pengelolaannya itu jatuh di tanaman hortikultura atau sayur-sayuran. Nah, ini juga terus kita soroti, mungkin ada terkait infrastruktur yang masih kurang untuk bisa men-storage tanaman hortikultura tersebut. Nah, salah satu tren juga dari hasil yang kita analisa itu ternyata ada pergeseran Mbak. Jadi di awal-awal di tahun 2000-an itu food loss-nya yang banyak. Tapi ternyata makin kesini food waste-nya yang makin tinggi. Jadi ini menunjukkan dari sisi konsumen sendiri sebenarnya ada pergeseran di mana kita mungkin lebih banyak mengkonsumsi dan banyak mubazirnya juga. Nah, kemudian tadi Mbak Cynthia menanyakan apa sih dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, itu kita kaji juga nih di dalam kajian kita. Untuk dampak ekonominya, kita menganalisa bahwa dari timbulan yang kita hasilkan tersebut atau tadi 115 sampai 184 kg per kapita per tahun, itu tuh ternyata setara dengan 4 sampai 5% PDB Indonesia, atau di angka 231 sampai 551 triliun rupiah per tahun. Tentu kalau itu bisa dimanfaatkan gitu ya, itu angka yang cukup signifikan gitu ya, terutama di masa pandemi Covid ini.
Kemudian dari sisi sosialnya sendiri, kita kan memang ironi ya Mbak, jadi kita ada mubazir dari sisi makanan, tapi ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang mungkin hidup dengan kemiskinan dan kelaparan. Dan timbulan food loss and waste yang tadi saya sebutkan itu ternyata mampu memberikan memberikan makanan atau setara dengan porsi makan 61 sampai 125 juta rata-rata orang Indonesia atau setara dengan 29 sampai 47% dari populasi Indonesia itu sendiri. Dan itu tentu menjadi ironi untuk kita. Dan yang terakhir dari sisi lingkungan, kita coba menghitung Mbak, sebenarnya berapa sih emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari tadi timbulan food loss and waste tersebut. Dan ternyata itu cukup besar dan signifikan, yaitu di angka 1.700,9 megaton CO2 ekivalen, dan itu tuh setara dengan Pulau Jawa dan NTB kalau ditumbuhi pohon. Seperti itu Mbak Cynthia. Oke, jadi memang dampaknya luar biasa sekali ya Pak, tadi data-data disebutkan. Mungkin masyarakat yang nonton kita hari ini, teman-teman sahabat pembangunan mungkin baru tahu juga sebesar itu dampaknya. Dan sekarang juga ada tren yang tadi Mbak bilang food waste ya Mbak, jadi orang ngambil makanan banyak sampai akhirnya nggak dihabiskan, dan mungkin itu juga akan menyebabkan penumpukan sampah. Sebenarnya Mbak, apa sih penyebab dan pendorong utama terjadi food loss and waste ini di Indonesia? Nah, kita juga menganalisa tuh Mbak, karena kita juga pengen tahu kan kira-kira setelah kita dapat timbulannya segini, bagaimana nih strateginya, terutama dari sisi pemerintah gitu ya, untuk bisa mengelola food loss and waste dengan lebih baik dan lebih bijak. Nah, kita menemukan setidaknya ada 18 causes and drivers dari pembentukan food loss and waste ini. Lebih lengkapnya nanti bisa baca di report Mbak Cynthia, tapi ada 5 causes and drivers yang mungkin kita ingin highlight, yaitu yang pertama mungkin masih rendahnya ini good agricultural practice atau good handling practice gitu ya. Jadi mungkin banyak yang belum terinformasi baik dari pelaku pangan, misalnya petani dan lain sebagainya, atau nelayan terkait bagaimana cara mengelola bahan pangan tersebut gitu ya. Jadi masih minim pengetahuan. Kemudian yang kedua terkait dengan rendahnya sarana prasarana logistik pangan. Ini mungkin juga tadi saya menyebutkan perlunya cold storage atau ruang pendingin biar sayur lebih tahan lama dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata masih belum merata mungkin di seluruh Indonesia. Mungkin kalau untuk Jawa masih relatif sudah stabil gitu ya. Kemudian yang ketiga masih relatif panjang dan rendahnya efisiensi dari rantai nilai bahan pangan. Ini mungkin transportasi bahan pangan yang jauh dari ujung ke ujung dan lain sebagainya. Dan untuk yang keempat ini lebih terkait dengan kurangnya informasi dan edukasi dari pelaku pangan dan konsumen gitu. Jadi kita sendiri. Dan juga yang kelima ternyata ada perilaku dan behavior dari konsumen atau cenderung kita tuh menyebutnya kelebihan porsi. Jadi yang tadi tuh ya kita cenderung berprinsip lebih baik lebih daripada kurang gitu. Jadi makanya itu menjadi salah satu causes and drivers yang juga penting atau utama gitu ditemukan. Dan bagi gimana strategi yang bisa diimplementasikan untuk mengelola food loss and waste ini? Jadi dari hasil kajian kami, selain tadi data timbulan dan dampaknya terhadap ekonomi lingkungan sosial, kami juga coba merumuskan Mbak, apa sih strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk mengelola food loss and waste di Indonesia. Dan strategi ini tidak hanya mungkin bagi dari sisi pemerintah gitu ya, tapi juga dari sisi pelaku usaha, industri, pelaku pekerja pangan, dan juga non-state actor, itu juga perlu bahu-membahu untuk menyelesaikan isu ini. Nah, terkait dengan strategi, sebenarnya kami merumuskan beberapa strategi yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada banyak sekali strategi di masing-masing tahapan tersebut. Namun 5 arah kebijakan yang mungkin kita perlu bahas atau tekankan itu ada di pertama perubahan perilaku, kedua penyediaan pembenahan sarana dan prasarana sistem pangan, penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, serta pengembangan kebijakan dan pendataan FMW. Nah, mungkin untuk yang poin pertama nih Mbak, yang perubahan perilaku ini tadi kan memang sudah disebutkan bahwa ternyata masyarakat ini termasuk stakeholder yang paling penting gitu dalam rangka penyebab food loss and waste. Jadi kita juga fokus di behavior change ini. Kita fokusnya di pengembangan lembaga penyuluhan di daerah, kemudian kita peningkatan kapasitas pekerja pangan, serta edukasi kepada konsumen juga. Jadi kita sendiri sebagai masyarakat supaya meningkatkan pengetahuan mengenai food loss and waste ini.
Nah, tadi kalau terkait dengan penyediaan dan pembenahan sarana prasarana sistem pangan itu mungkin lebih ke mengembangkan korporasi petani gitu ya, supaya petani kita makin kuat, serta menyediakan infrastruktur sarana prasarana yang mendukung efisiensi proses produksi pangan itu sendiri. Jadi tadi misalkan cold storage, kita butuh sistem penyimpanan yang lebih baik, pergudangan yang lebih baik, itu ada di arah kebijakan kedua ini. Yang ketiga tadi, penguatan regulasi dan optimalisasi pendanaan. Mungkin kita sudah sebenarnya banyak dari sisi pemerintah mengeluarkan banyak pendanaan gitu ya terkait dengan pengelolaan FLW, tapi tentu mungkin masih ada beberapa yang mungkin belum efektif sepenuhnya. Jadi kita terus mengoptimalkan supaya pendanaan ini lebih tepat guna, dan juga dari sisi regulasinya sendiri kita harus perkuat, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat regional atau di Pemdanya itu sendiri. Nah, strategi keempat lebih ke pemanfaatan food loss and waste. Jadi ini untuk mendorong pengembangan platform-platform distribusi pangan. Jadi sekarang tuh lagi ngetren Mbak, selain bank sampah ada food banks. Jadi teman-teman food banks ini mengumpulkan makanan-makanan misalnya yang berlebih tentunya dari hotel, restoran untuk dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan juga kemudian kita juga mendukung adanya penanganan food loss and waste dari sisi rumah tangga, misalnya pengomposan dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh pemanfaatan food loss and waste. Dan yang terakhir tadi mungkin strategi kelima tentang pengembangan kajian dan pendataan food loss and waste. Jadi kami di Bappenas selalu mendukung evidence based policy. Jadi kami berharap ini studi nasional, tapi nanti diperkuat lagi dengan pendataan timbulan food loss and waste di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, sehingga nantinya kita bisa dalam merumuskan kebijakan itu menggunakan data-data yang termutakhir. Mungkin itu Mbak strategi-strategi yang sudah kita rumuskan. Terima kasih. Nah, sahabat pembangunan, tadi saya dan juga Mbak Ami sudah ngobrol banyak ya soal food loss and waste, dan semoga bisa diambil manfaatnya bagi kita semua untuk bisa merealisasikan. Tadi di akhir dikatakan oleh Mbak Anggi bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia melakukan aksi untuk mengurangi food loss and waste di Indonesia ini tentunya. Baiklah, saya Cynthia Karani pamit undur diri. Saksikan serial podcast LCDL Talks lainnya yang inspiring dan bermanfaat.